kabar anak-anak kami sekalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya Bu Lin ya. Ya, bersama saya Ibu Sani Samosir, Ibu Lina Nova Simalango. Kami akan membawakan pelajaran tentang klasifikasi materi. Oke, Bu Lin, kita agak ini ya, agak deg-degan juga ya ketemu dengan Stoda Lovers yang baru ya. Iya, benar sekali. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita seperti ini bisa dimengerti oleh anak-anak kita ya, Dan Bu Lin, menyenangkan ya. tentunya, Iya, Bu Sani. betul ya. Baik, kita belajar tentang klasifikasi materi. Silahkan Bu Lin. Nah, sekarang kita materi ya, kita pelajari. Materi itu yang apa aja, Ibu Sani, Ibu Linda? Materi itu adalah bagian dari yang kita lihat sehari-hari. Contohnya batu atau bangunan atau benda-benda yang pernah kamu lihat. Bahkan diri kita ini juga adalah materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Iya, jadi ada masanya, ada ruangnya gitu ya. Iya. Berarti kita juga adalah materi ya Bu Lin ya. Iya. Iya, karena kita kan punya massa, iya kan? Punya berat, Punya ya. berat, iya. Tapi sebenarnya anak kami massa dan berat itu berbeda ya Bu Lin ya. Iya, berbeda. Kalau massa itu kan ukuran relatif dari berat ya. Iya. Sedangkan berat itu adalah gaya gravitasi yang terjadi kepada kita atau kepada materi ya. Jadi kalau misalnya kita mengukur berat badan kita ya di lantai 1 gedung Stoda ini. Nah, dengan ketinggian misalnya kan kita di lantai 4, di lantai 5 kita ukur juga badan kita. Kira-kira menurut kalian mana lebih berat kalau kita ngukurnya di lantai 4 dan 5, Bu Sani? Tentu di lantai paling bawah dong, paling berat. Iya. Kenapa? Karena gaya tarik bumi di lantai paling bawah itu lebih kuat, Lebih cepat. Iya, daripada di lantai yang lebih tinggi, misalnya lantai 8 ya. Contoh kalau misalnya saya menimbang badan saya di lantai 1 mungkin 80. Yeay, gemuk ya. Tapi kalau di lantai 8 bisa 79,8. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya range-nya kan 80. Itu masalah gaya tarik daripada gravitasi bumi gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke peta konsep. Di peta konsep ini ada klasifikasi materi. Di klasifikasi materi ini ada dua yaitu zat tunggal dan campuran. Di zat tunggal itu ada unsur dan senyawa. Ya. Kita masuk ke unsur dulu. Tapi klasifikasi materinya selain zat tunggal ada campuran nanti ya. Campuran itu ada yang homogen, Digolongkan menjadi dua yaitu homogen, heterogen. Dan heterogen terbagi dua lagi anak-anak kami, ada yang disebut dengan koloid dan ada yang disebut dengan suspensi gitu ya. Baik, dan ini akan kita ulas satu persatu ya Bu Lin dalam pelajaran kita. Oke, Kita mulai dari unsur ya. Unsur itu apa Bu Sani? Ya, zat tunggal yang paling sederhana yang tidak dapat diubah lagi dengan reaksi kimia. Terdiri ya, zat tunggal ini terdiri dari unsur logam, unsur non logam dan unsur metaloid. ih keren ya, logam, non logam, metaloid. Ngerti kan anak-anak kami? Oke. Unsur logam itu apa Bu Lin? Nah, kita harus tahu dulu ciri-cirinya bagaimana aja. Ciri-cirinya itu bila digosok itu akan mengkilap ya, Kayaknya mempunyai ini kan harus besi mengkilap ya. Dia mempunyai titik lebur yang rendah. Lalu mendapat menghantar arus listrik atau konduktor. Dia baik untuk mengantarkan panas. Contohnya itu Bu Sani, besi, nikel, tembaga. Unsur logam ini juga Bu gampang untuk ditempah. Iya, bisa ditempa ya, bisa dijadikan kawat ya, diregangkan Nah, ya. besi-besi kita itu misalnya parang gitu kan ditempah, dia kan terbuat dari besi. Lalu aluminium seperti yang di jendela-jendela kita itu, Kusen kita itu terbuat dari unsur logam yang gampang untuk ditempah. Dia kuat dan keras. Jerejak besi juga, ya, jerejak besi ya. Oke. Lanjut.
Kalau unsur non logam, ini nih contoh gambar unsur non logam ya. Jadi ini bentuknya kristal-kristal ya Nana Cantik ya. ya. Iya. Jadi unsur non logam itu kebalikan dari unsur logam. Jadi unsur non logam itu tidak mengkilap kalau digosok, tidak dapat ditempa. Bagaimana kita mau menempa air ya Nak ya? Lalu dia bukan penghantar panas ya, tapi dia penghantar arus listrik yang buruk ya. Berarti isolator lah Ibu Iya, ya. isolator ya. Contohnya kayak gas fluorin ya, bromin, iodin. Nah, itu adalah termasuk unsur non logam ya. Jadi tadi sudah ada unsur logam, ini ada unsur non logam. Dan yang ketiga apa, Bu Lin? Unsur metaloid ya. Metaloid ini ya dia di antara non logam dan logam. Jadi dia termasuk kelompok unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non logam. Lalu ada 7 unsur yang dikelompokkan sebagai metaloid, yaitu boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium ya. Jadi kalau misalnya boron itu kira-kira digunakan di sehari-hari apa aja contohnya ya Bu ya? Contohnya itu seperti kalau misalnya kita di dunia medis itu digunakan untuk mencegah penggumpalan darah pada kalau kita ada yang sakit kanker gitu atau operasi, mencegah untuk ada pengumpulan darah, karena kalau pengumpulan darah itu tidak baik ya kalau misalnya operasi. Lalu kalau misalnya di dalam magnet Bu ya, juga digunakan boron ya supaya dia melekat. Lalu apalagi contohnya dari silikon Ibu Sani ya kan, silikon ini gunanya untuk kecantikan, tahu ya, kalau misalnya kita mau operasi gitu supaya dapat dibentuk. Tadi kan dibilang implan untuk operasi plastik silikon ya. Lalu dia diubah lagi menjadi silika ya untuk mengawet. Misalnya kalau kita beli sepatu baru, di kotaknya itu kan ada silika, itu bagian dari silikon ya supaya lebih awet, tidak kelopek-kelopek gitu untuk tas dan sepatu. Ya ada kayak kertas-kertas kecil, kertas kecil kan dimasukkan ke kotak sepatu, maksudnya untuk menyerap kelembapan supaya sepatu kita tidak berjamur gitu ya. Untuk elektronik misalnya ya kan Bu, komputer ada di situ seperti apa ya jenisnya transisi ya? Transistor. Oh, transistor ya. Ya. Dia kan kalau kita pegang gitu agak-agak lembek ya, itu bagian dari silikon. Dan masih banyak lagi ya. Kalau polonium ini zat radioaktif ini anak-anak kami ya. Zat radioaktif itu zat yang mengeluarkan sinar-sinar radiasi. Jadi ini berbahaya, tetapi bisa digunakan sebagai penghasil arus listrik atau tenaga listrik ya. Nah, dalam tabel periodik ini silikon ada di tabel periodik ini. Kita bisa lihat nanti di kertas kita ini kurang jelas ya. Oke. Berikutnya kita masuk kepada partikel materi ya. Partikel materi itu sebenarnya ada 3, ada atom, ada molekul, ada ion. Kita mulai dengan atom dulu. Jadi atom adalah benda konkret yang sedangkan unsur adalah kata benda yang merujuk sifatnya. Iya, jadi atom itu merupakan bagian terkecil dari sebuah unsur. Jadi atom kata bendanya, kata benda konkretnya ya. Jadi kalau unsur itu kata benda yang merujuk kepada sifatnya, kan gitu ya. Nah, contoh atom apa, Bu Lin? Contoh atom itu yaitu besi ya. Besi itu bagian dari atom. Baru kita tadi kan bagian atom juga gitu. Benda-benda yang padat itu bagian dari atom. Jadi unsur besi disusun oleh atom-atom besi. Sebenarnya bukan hanya padat, cair juga ada yang atom, gas juga adalah atom ya. Nah, jadi kayak unsur karbon itu kan disusun oleh atom-atom karbon juga ya. Nah, di sini sudah ada ilustrasi gambar. Ini gambaran dari atom secara umum. Jadi ini adalah inti atom, ini nukleus ya, inti atom. Jadi atom itu inti atomnya itu terdiri dari yang namanya proton. Proton itu adalah inti atom yang bermuatan positif. Lalu ada neutron. Neutron itu adalah inti atom yang tidak bermuatan, dan inti atom itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi nanti ini lebih detailnya pada pelajaran struktur atom ya, struktur atom.
Berikutnya, partikel materi ada yang disebut dengan molekul. Molekul apa tuh, Bu Lin? Gabungan atom yang disatukan oleh ikatan yang menunjukkan satuan terkecil senyawa. Nah, jadi molekul itu gabungan atom-atom. Lihat ilustrasi gambarnya, ini ada gabungan atom yang warnanya hitam dengan warna merah. Nah, jadi gabungan atom-atom ya. Jadi atom ini disebut molekul. Jadi kalau hanya satu itu atom, tapi kalau gabungan-gabungannya disebut molekul ya. Baik, molekul itu terdiri dari molekul unsur, yaitu gabungan atom-atom yang sama. Jadi kalau gabungan atom-atom yang sama, unsur yang sama bergabung-gabung, dia disebut dengan molekul unsur. Jadi dia terbagi-bagi lagi, ada yang disebut dengan molekul diatomik, ada molekul triatomik, tetraatomik, dan oktatomik. Nah, ini diatomik dulu ya. Jadi kalau diatomik itu adalah gabungan dua atom yang sama. Contohnya H2. H2 itu berarti gabungan dua buah atom hidrogen ya. Dua buah atom hidrogen bergabung menjadi molekul H2. Atau N2, ada 7 molekul diatomik ya, N2. Jadi N2 itu adalah gabungan dua buah atom nitrogen ya. Lalu ada O2, itu adalah gabungan dua buah atom oksigen. Oke, sekali lagi ini tadi atom nitrogen, ini atom oksigen ya. Ini molekulnya N2, molekulnya O2 gitu ya. Lalu ini molekul F2, gabungan dari dua buah atom fluorin ya. Lalu ada Cl2, ini gabungan dari dua buah atom klorin. Lalu ada Br2, ini gabungan dua buah atom bromin. Dan yang ketujuh adalah I2, jadi ini gabungan dua buah atom iodin. Sekali lagi, molekul diatomik gabungan dua atom yang sama itu ada 7 ya. Ada 7 yaitu H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Baik. Berikutnya, selain itu ada juga molekul triatomik. Dari kata tri berarti ada 3 atom yang sama bergabung-gabung. Nah, kalian pasti pernah dengar ozon kan? Ozon itu rumus molekulnya adalah O3. Berarti gabungan 3 buah atom oksigen ya. Lalu ada juga molekul tetraatomik. Berarti dari kata tetra itu artinya 4. Berarti P4 gabungan dari 4 buah atom apa, Bu? Fosfor. Jadi ada 4 atom fosfor bergabung-gabung membentuk molekul tetraatomik ya. Dan kemudian ada juga molekul raksasa, itu disebut dengan oktatomik. Jadi kalau okta itu kan itu 8 ya. Berarti ini gabungan dari 8 atom belerang. Nah, oke ya. Mengerti anak-anak kami, mudah kan? Oke, berikutnya. Kalau tadi gabungan atom-atom yang sama disebut molekul, maka gabungan atom-atom berbeda itu disebut dengan molekul senyawa ya. Nah, jadi senyawa itu adalah zat tunggal. Dia zat tunggal tadi. Tadi di awal sudah dijelaskan sama Bu Linda. Zat tunggal ada unsur, ada senyawa. Tapi masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan cara kimia. Jadi molekul senyawa itu merupakan ikatan antara atom-atom yang berbeda ya. Oke. Lanjut, silakan Bu Lin. Contoh senyawa itu senyawa air. Senyawa air memiliki rumus H2O. Unsur penyusun air adalah 2 atom hidrogen atau H dan 1 atom oksigen atau O. Senyawa garam dapur atau natrium klorida atau NaCl terdiri dari unsur penyusun 1 atom. Senyawa gula tebu 1 atom natrium, 1 atom natrium dan 1 atom klorin. Jadi NaCl tadi nih, NaCl ya. 1 atom natrium dan 1 atom klorin. Kalau H2O tadi 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Oke, yang ketiga senyawa gula tebu atau gula sukrosa. tebu, sukrosa ya. Senyawa gula tebu atau sukrosa C12H22O11 terdiri dari 12 atom karbon dan 22 atom hidrogen atau H dan 11 atom oksigen atau O atau ya. O.
Oke, baik. Nah, itu senyawa terbentuk melalui proses pencampuran zat secara kimia, ya. Boleh dengan pembakaran atau penguraian, dekomposisi secara termal atau elektrolit. Pokoknya dicampur-campur. Nah, sifat senyawa berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Misalnya tadi kan sudah dikasih tahu sama Bu Linda di yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya diberitahu Bu Linda tadi ada NaCl. NaCl itu kan natrium klorida ya. Nah, itu kan garam dapur. Coba natrium klorida itu kan dibentuk dari atom natrium. Natrium itu adalah suatu zat kimia yang sangat reaktif dengan air, mudah meledak ya. Sedangkan klorin adalah zat berwarna hijau yang beracun. Coba bayangkan Na dengan Cl bergabung, malah membentuk yang namanya garam dapur. Yang kita Nah, jadi itu fenomenanya. Nah, itu terjadi kenapa? Ya karena adanya penetralan ikatan kimia di dalamnya. Nanti kita akan belajar pada sesi yang selanjutnya. Nah, sifat senyawa berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Misalnya tadi air ya. Air berbeda dengan sifat unsur penyusunnya yaitu gas hidrogen dan oksigen. Wujud air itu cairan, ya, cairan. Sedangkan wujud hidrogen adalah gas. Hidrogen dan oksigen itu adalah gas. Coba bayangkan hidrogen dan oksigen gas tapi malah membentuk yang namanya air atau H2O. Ya, unik kan Bolin? Nah, jadi air itu sebenarnya gimana? gas dicampurkan menjadi air dalam bentuk cairan. Uniknya itu. Iya. Nah, air itu dapat digunakan untuk memadamkan api ya. Tetapi hidrogen adalah zat yang mudah terbakar dan oksigen adalah zat yang diperlukan dalam pembakaran. Coba bayangkan. Bertolak belakangnya. Air memadamkan api, tetapi hidrogen mudah terbakar. Oksigen adalah zat yang diperlukan dalam pembakaran. Unik bukan? Iya ya. Baik, kita lanjut. Silakan boleh. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki suatu muatan listrik. Ion terbagi dua yaitu kation dan anion. Kation ini bermuatan positif atau contohnya Na positif dan anion bermuatan negatif atau Cl negatif. Contohnya Cl negatif ya. Kation bermuatan positif, anion bermuatan negatif. Jadi ion tadi adalah atom atau molekul yang memiliki muatan listrik ya. Baik. Berikutnya, berdasarkan jumlah atom penyusunnya ion terdiri dari apa aja, Bu Lin? Ion monoatomik contohnya Li 3 positif, K positif, Na positif, Mn 2 positif, Ba 2 positif, Mg 2 positif. Ini kation ya, ini kationnya ya, ini kation monoatomik tapi bentuknya kation ya, bermuatan positif. Lalu yang negatif ada juga ini. Yang negatif itu O2 negatif, F negatif, Br negatif, S2 negatif dan I negatif. Oke, itu yang monoatomik ya. Artinya penyusun ion itu hanya satu atom ya. Hanya satu atom yang menyusunnya. Berbeda dengan ion poliatomik. Contohnya amonium atau NH4 plus ya. Hidronium atau H2O positif. Fosfat PO4 3 negatif, dikromat CrO4 negatif, arsenat AsO4 3 negatif, permanganat MnO4 negatif. Jadi anak-anak kami perhatikan untuk ion poliatomik yang menyusun ion itu ada beberapa atom seperti misalnya NH4 positif itu disusun oleh atom N dan 4 atom H. Hidronium itu H3O positif, ada 3 atom H, ada 1 atom O ya. Jadi itu contohnya. Jadi poli itu banyak maksudnya. Ada yang bentuknya kation yang muatannya positif, ada yang bentuknya anion yang muatannya negatif. Masih bisa mengerti kan anak-anak kami tersayang? Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya ya dari klasifikasi materi yang tadi ya. Jadi kalau tadi zat tunggal yaitu unsur dan senyawa, maka sekarang kita masuk ke campuran. Apa tuh campuran, Bu Lin? Campuran adalah penggabungan dua zat atau lebih tanpa melalui reaksi kimia sehingga sifat zat penyusunnya tidak akan berubah. Misalnya kan, air gula itu campuran air dengan gula.
Jadi kalau misalnya kamu larutkan gula ke dalam air, rasanya tidak akan berubah menjadi asam atau asin. Rasanya tetap manis. Kenapa? Karena dia tidak kehilangan sifat penyusunnya. Itu campuran. Nah, jadi campuran itu terbagi-bagi lagi. Ada yang Heterogen dan homogen ya. Nah, jadi kalau heterogen itu arti dia berbeda ya. Dia berbeda, serba neka, sedangkan homogen itu serba sama ya, terlihat sama. Jadi kalau heterogen dibagi lagi menjadi suspensi dan koloid. Sedangkan yang homogen itu sering disebut dengan larutan. Coba lihat kalau air dengan gula ini kan homogen ya. Karena kalau misalnya kita larutkan gula ke dalam air, lalu kita aduk, nah kan tidak nampak lagi gulanya kan? Sudah larut. Kenapa orang bisa tahu di dalam ada gula? Karena rasanya manis. Oh, berarti ada gula di dalam. Kalau air dengan pasir langsung nampak dia berbeda. Terpisah air dengan pasirnya. Maka itulah yang disebut dengan heterogen. Jadi kalau air dengan gula itu homogen, kalau heterogen air dengan pasir. Dan masih banyak contoh yang lain lagi ya. Jadi kalau di heterogen itu Bu bisa kelihatan larut apanya, zatnya? Bisa ya kalau Seperti pasir tadi ya. Nah, kita mulai dengan campuran yang homogen dulu. Jadi campuran yang homogen ini itu adalah campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa ya. Contoh campuran ini adalah udara. Ini udara. Jadi udara ini adalah campuran dari berbagai macam zat ya. Dia tersusun atas beberapa senyawa. Contohnya ada H2, CO2, N, O2 dan lain-lain ya. Sehingga diperlukan cara khusus untuk membedakan antar komponennya ya. Jadi dia tidak kelihatannya serba sama, kelihatan serba sama ya. Jadi tidak bisa dilihat, tidak bisa dibedakan wujud dari campurannya. Baik. Nah, campuran homogen biasa disebut dengan larutan ya. Campuran homogen biasa disebut dengan larutan ya. Jadi larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut itu kita sebut solut, dan pelarut kita sebut solvent ya. Nah, contoh lain dari campuran homogen selain larutan gula, campuran air dengan gula, ada juga larutan garam yaitu campuran air teh. Garam dengan air. Kalau garam dapur campuran garam dengan air. Lalu air teh yang sudah disaring ya, itu nampak homogen, nampak serba sama ya, Nak. Baik. Lalu fase atau wujud dari zat itu ada beberapa. Kalau wujudnya padat itu kita sebut solid. Biasanya dia ditulis dengan lambang S kecil ya, seperti ini ya, di dalam reaksi ya. Nah, biasa ditemukan pada paduan logam ya. Contohnya kuningan yang merupakan paduan dari seng dan tembaga. Terus wujud yang kedua apa, Bu Lin? Liquid atau cairan. Lambangnya biasanya L kecil. Oke. Contohnya larutan gula dalam pelarut air. Ya, oke, cair ya. Lalu zat berwujud larutan di dalam air biasanya disebut apa? Aqueous ya, atau A kecil, Q kecil. Aqueous. Contohnya larutan asam klorida. Jadi ini kita sebut aqueous kalau pelarutnya adalah air. Lalu larutan alkohol kalau pelarutnya adalah air ya. Nah, lalu zat dalam wujud gas itu kita kasih lambang G kecil. Itu contohnya udara yang terdiri atas bermacam-macam gas, diantaranya adalah nitrogen atau N, oksigen atau O, dan karbon dioksida atau CO2 ya. Baik, mengerti anak-anak tentang fase dan wujud zat ini kan? Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada campuran yang heterogen. Jadi campuran heterogen adalah suatu campuran serbaneka. Serbaneka ngerti ya, Bu Lin ya? Ini berbeda ya. Berbeda, bisa kelihatan gambar kita ini. Kelihatan kan? Ya. Kelihatan perbedaannya. Bisa dibedakan antara pelarut dan zat terlarutnya ya. Kita bisa mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut ya. Campuran heterogen tidak memerlukan komposisi yang tetap.
seperti halnya senyawa ya. Bila kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka akan terjadi suatu campuran. Jadi itulah campuran heterogen, serbaneka, terlihat berbeda ya. Baik, ciri-ciri heterogen gimana Bu Ling? Pertama, ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Ingat, lebih besar dari molekul ya, lebih besar ya, lebih besar, bukan lebih kecil loh, lebih besar. Oke. Pencampuran partikelnya tidak merata ya. Terus larutan akan mengendap atau partikel zat pelarut dan terlarutnya berpisah jika didiamkan ya. Misalnya kayak tepung dengan air ya. Kalau kita larutkan tepung dalam air, sepertinya dia sama, tapi lama-lama kalau kita diamkan memisah air dengan tepungnya ya. Lalu keruh dan tidak tembus cahaya. Berarti inilah ilustrasi campuran heterogen. Ini contohnya minyak dengan air, kan berpisah ini partikel minyaknya dengan airnya. Bisa mengerti nak? Pasti bisa dong, ada contohnya. Nah, campuran heterogen ada yang disebut dengan koloid, ada yang disebut dengan suspensi. Jadi kalau koloid itu terlihat sama, ternyata berbeda. Terlihat sama, ternyata berbeda. Kalau suspensi dari awal dia sudah terlihat berbeda ya. Ini koloid seperti sama, ternyata berbeda. Nah, koloid itu adalah tersebarnya partikel-partikel kecil dengan ukuran 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Kecil banget bukan? Baik. Terlihat sama, tapi jika dilihat dengan mikroskop ultra ternyata terpisah. Contohnya susu. Nah, anak-anak kami, kalau kalian minum susu, misalnya susunya kalian biarkan di dalam gelas semalaman, maka akan kalian lihat setelah susu itu basi ya, nanti protein susu yang rusak itu berada di lapisan atas, sedangkan air berada di lapisan bawah. Itu menyatakan bahwa susu sebenarnya adalah heterogen, bukan homogen ya. Dan kalau kita ambil sedikit susu itu lalu kita periksa dengan mikroskop ultra, nampak sekali bahwa partikel-partikel susu berpisah dengan air. Proteinnya itu berpisah dengan air ya. Dan demikian juga dengan agar-agar juga seperti itu ya. Jadi ini terlihat sama tapi berbeda. Lalu debu juga kan, debu juga terlihat sama, tetapi kalau kita pakai mikroskop ultra ternyata dia berpisah-pisah. Jadi koloid itu adalah campuran yang heterogen. Dia tidak kehilangan sifat unsur pembentuknya, masih ada sifatnya ya. Baik. Nah, kalau suspensi ini langsung nampak berbeda. Jadi Bu Lin, suspensi inilah yang sering disebut dengan campuran. Ya, inilah yang sering disebut campuran. Jadi contoh ya, kayak misalnya kopi. Kopi ini kan, ini campuran kopi dengan air dengan gula. Jadi ada 3 campurannya dan kopinya nampak warnanya hitam ya. Nah, jadi suspensi itu apa Bu Lin? Suspensi kasar merupakan campuran heterogen antara fase terdispersi dalam medium pendispersi. Jadi ada nampak dia ya, campuran kasar, kelihatan campurannya. Secara umum terdispersi adalah padatan ya, padatan, sedangkan medium pendispersinya adalah air ya. Nah, dalam sistem suspensi dapat dibedakan antara zat terdispersi dan medium pendispersinya. Itu tadi saya bilang, langsung kelihatan berbeda ya. Anak-anak kami sekalian, itulah tadi penjelasan tentang klasifikasi materi. Nah, setelah ini nanti kita akan lanjut mungkin kepada kami ingatkan lagi atau persepsi tentang pemisahan campuran. Mungkin sudah kalian pelajari di SMP, tetapi kami maklum bahwa di SMP juga ada yang tidak belajar kimia. Jadi kita kenalan dulu ya, kita mengerti dulu apa yang akan kita lakukan di dalam pelajaran kimia ya. Nah, jadi berikutnya kita akan masuk kepada lanjutan pelajaran ini. Mungkin kita akan masuk kepada metode ilmiah kali ya, Bu Lin ya. Metode ilmiah, lalu kemudian lanjut kepada struktur atom atau pengenalan tentang atom secara detail pada pertemuan berikutnya.
berikutnya. Jadi Ibu harap kalian semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan tetap semangat. Ada motivasi lain Bu Belin? Tetap jaga kesehatan, selalu jaga jarak ya, tidak usah keluar-keluar, di rumah saja, makan makanan sehat dan jaga kebersihan. Lalu rajin cuci tangan ya. Ya, Rajin cuci tangan dan hindari kerumunan. Kalau keluar gunakan masker ya, anak-anak yang baik. Baiklah Stoda Lovers, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. See you, Tuhan memberkati. Bye bye. Stoda Jaya.